Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat memasuki tahun paradigma yang baru. Berikut ini kami sampaikan informasi kegiatan gereja selama sepekan bersama saya, Yuni. Menara doa Zoom, menara doa online, doa kesembuhan, mesbah keluarga, dan doa puasa online kembali aktif seperti biasanya. Baptisan air diadakan pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022, pukul 13 WIB, dilayani oleh Bapak Pendeta Gede Widiada. Informasi pendaftaran dapat menghubungi PDM Toto Andrianto di 0811 7676 594. Demikian di News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Kita percaya ada berkat Sabat yang mengalir dalam kehidupan saudara. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang luar biasa, buat hari Sabat yang Tuhan berkati bagi kami. Dan kami datang membawa persembahan kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih, begitu baik dan begitu dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami bawa persembahan kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih hadirat-Mu, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sama-sama katakan sekali lagi saudara. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Mari bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Biar musik saja. Mari sembah Dia. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur melihat kebaikan-Mu setiap hari dalam kami. Teramat baik bagi kami, tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, selalu kami bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Yes Lord, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Engkau baik Tuhan, terima kasih. Engkau baik Yesus, kami bawa syukur kami di hadapan Engkau setia. Kami persembahkan yang terbaik bagimu selamanya. Inilah syukur kami, inilah persembahan kami kepadamu. Kami bawa setiap hari yang terbaik, dan kami persembahkan di hadapanmu, Yesus. Mari saudara-saudara, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sembah Dia, angkat suaramu, sembah Dia. Mari bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Dia sungguh sangat baik bagi kita, saudara. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan. Kau limpahkan yang terbaik, Kau berikan yang terbaik bagi kami, Yesus. Ya Rabba Syadara, Ya Rabba Syadara, Ya Rabba Syadara, Rabba Syadara, Ya Rabba Syadara. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan, saudara. Engkau Allah yang besar yang kami sembah, Engkau yang berkuasa di atas segalanya. Oh, terima kasih Yesus. Oh,
sama-sama katakan saudara. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, sungguh tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Karena tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, Haleluya. Ora basikara lamaya sianda papa. Tiada yang seperti Engkau, Yesus. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang perkasa. Engkaulah kota benteng keselamatan bagi kami. Engkaulah perisai bagi kami. Terima kasih Tuhan. Minggu kedua 9 hari di tahun 2022. Kami boleh berjalan dan kami boleh berada dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Untuk itu Tuhan kami tetap mengucap syukur kepadamu. Karena mengucap syukur itulah yang dikehendaki oleh-Mu ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami terus ada di dalam perlindungan-Mu. Kami bawa Tuhan Presiden kami, bahkan bangsa kami Indonesia, Bapak Joko Widodo. Kami bawa Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Dan semua Tuhan pemerintahan kabinet yang ada. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan ada kesepakatan. Ada kerjasama, saling mendukung satu dengan yang lain. Teristimewa Tuhan pemerintahan-pemerintahan yang ada Tuhan. Dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah Tuhan apa yang telah digariskan, apa yang telah dibuat secara bersama-sama, itu boleh dilakukan di tengah-tengah bangsa ini. Sehingga Bapa, kami tahu ketika bangsa ini bersama-sama melakukan dari Sabang sampai Merauke, kami akan melihat terjadi pembangunan, terjadi perubahan-perubahan. Karena Tuhan, Indonesia siang dan malam tetap berseru kepadamu. Indonesia tetap memandang bahwa Yesus adalah Tuhan. Bhinneka Tunggal Ika yang mempersatukan bangsa kami. Tuhan, kami tahu sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah sebagai dasar bahwa bangsa ini bersujud di hadapan-Mu. Bangsa ini hanya mengandalkan Yesus sebagai Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pemerintahan. Biarlah damai sejahtera sukacita Allah itu turun di tengah-tengah bangsa kami. Ada kedamaian, ada kemakmuran, ada kesejahteraan. Terjadi pemulihan bangsa kami. Teristimewa pandemi COVID-19. Di mana Tuhan, varian-varian yang baru, Omikron yang terus terjadi. Kami percaya Tuhan, Engkaulah kota benteng keselamatan bagi setiap kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote, kami percaya tudung perlindungan Allah, tembok berapi-Mu mengelilingi bangsa kami Indonesia, sehingga bangsa kami aman, terpelihara di dalam tuntunan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami menyerahkan kesehatan, pemulihan bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena Tuhan, Engkau sendiri yang memelihara, Engkau yang melindungi bangsa kami. Kami tidak akan pernah takut, karena Tuhan Engkau yang memelihara.
Kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, Gembala Pembina Pak Niko, dan keempat wakilnya, Pak Gede, dan ketiga wakilnya. Biarlah Tuhan Engkau menyertai mereka dalam paradigma yang baru. Biarlah kami semua dibukakan. Kami boleh melakukan segala kehendak Tuhan sesuai tuntunan pewahyuan yang telah Tuhan berikan bagi para hamba-hamba-Mu Tuhan, para pemimpin kami. Tuhan menyertai memelihara mereka. Kami menyerahkan Tuhan, khususnya Tuhan, kota kami ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberikan kedamaian sukacita di tengah-tengah kota dan provinsi kami. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang mendengar akan kebenaran firman ini Tuhan. Di rumah-rumah mereka mengalami encounter dengan Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan secara pribadi. Sehingga mereka berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau yang menuntun memelihara mereka. Sehingga Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Hosana bagi Raja di atas segala raja, di tempat yang maha tinggi. Dari-Mu, oleh-Mu, untuk-Mu segala kemuliaan. Haleluya, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan, katakan Yesus, Yesus selamanya. Sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Kita kagum akan perbuatan Tuhan, amin. Akan kebaikan yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Ayo tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama katakan, saudara. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Engkau baik dalam hidup kami. Tiada berkesudahan kasih setianya, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo jempolnya saudara, come on. Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus
dalam hidup kita saudara. Ayo sama-sama katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Ayo katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Mari sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Willianto. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan, saya percaya kita semua pasti diberkati oleh doa, pujian, dan penyembahan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa dan kita menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, sungguh ini adalah minggu yang luar biasa di tahun yang baru. Kami boleh bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, biarlah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap rekan-rekan jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah minggu ini. Biar semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa dan penuh mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu semua yang siap menyambut firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan buat Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah saat ini. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Wow, tidak terasa kita sudah ada di tahun 2022. Dan tidak terasa juga tahun 2021 sudah berlalu. Amin. Dan semua yang terjadi kini hanya tinggal kenangan. Dan kita telah meninggalkan tahun integritas. Dan saat ini Jemaat Tuhan GB Gihon Rayon 12 Pekanbaru, bersama-sama kita siap masuk pada tahun paradigma yang baru. Saya di sini juga mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu semua, dan kita bersama-sama selamat memasuki tahun paradigma yang baru. Tema khotbah minggu ini adalah tahun paradigma yang baru. Nah, mungkin diantaranya ada kenangan yang di tahun lalu yang begitu indah. Kita berharap bisa mengulanginya di tahun yang baru ini. Tetapi ada juga yang merasa, tahun lalu nggak bagus-bagus amat. Nah, kita berharap di tahun yang baru ini lebih luar biasa lagi. So, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. A year of a new paradigm. Saudara, apa yang akan terjadi pada tahun 2022 ini? Tidak ada orang yang tahu. Walaupun begitu, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengatur segala sesuatu dari mulanya. Tuhan Yesus Maha tahu. Amin. Tuhan bisa melihat apa yang akan terjadi. Dan Tuhan mampu melakukan apa yang perlu untuk memenuhi rancangannya. Dengan demikian, walaupun kita manusia bebas menjalani hidup ini, tapi pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan agar segala sesuatu terbentuk sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Oleh karena itu, mari kita harus melakukan kehendak Bapa pada hari-hari ini. Amin. Nah, jika Tuhan mempunyai rencana, itu sudah pasti terjadi. Jika tidak demikian, Tuhan bukanlah Tuhan yang maha kuasa. Hal ini jika dipikirkan dalam-dalam bisa membuat kita khawatir. Tapi kita nggak boleh khawatir. Mengapa? Karena Tuhan maha kuasa. Tentunya semua kehendak Tuhan tidak dapat kita tentang. Amin.
apa yang dikehendakinya itu pasti terjadi. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul dalam hati kita adalah, oh, apa yang akan terjadi di tahun 2022 ini? Apakah mungkin masuk tahun 2022 segala sesuatu menjadi lebih baik? Apakah tahun 2022 juga mungkin menjadi lebih buruk dibanding tahun-tahun sebelumnya? Oke, Pak Niko mengingatkan kita semua untuk berpegang pada firman Tuhan yang ada di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Artinya, ada jaminan Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan selalu menyediakan berkat-Nya bagi kita semua. Dan berkat Tuhan selalu baru setiap pagi, bukan berkat yang sisa-sisa. Makanya kita percaya pada tahun 2022 ini akan jauh lebih baik daripada tahun 2021. Boleh katakan amin? Pak Gede, Gembala Rayon kita juga mengingatkan untuk kita lebih tekun di dalam doa bersama-sama lewat semua doa yang ada di GBG Rayon 12. Mulai dari menara doa. Mari saudara, kita lebih tekun lagi masuk ke dalam menara doa. Dan Bapak Ibu semua juga bersama-sama yang ada di KUL, naikkan doa-doa WA call Anda. Bersama dengan anggota KUL, kita berdoa bersama-sama. Katakan amin. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama. Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan akan kita alami dari hari ke hari di sepanjang hidup kita. Inilah janji Tuhan, dan janji Tuhan adalah ya dan amin. Ini membuktikan bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik dan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Amin. Saudara, sebagai manusia, kita tahu bahwa apa yang tidak bisa kita pastikan seringkali mendatangkan kegalauan. Berbagai contoh dalam Alkitab bisa kita baca menunjukkan adanya orang-orang seperti Abraham dan Simson yang tidak sabar menunggu tindakan dan janji Tuhan. Pada akhirnya mereka kemudian melupakan Tuhan dan mengambil keputusan yang salah. Nah, perbuatan seperti itu seringkali berakhir dengan hal-hal yang menyedihkan. Belajar dari mereka, kita harus lebih sabar dan mau menanti waktu Tuhan di tahun 2022 ini. Namun satu hal, kita lihat bahwa di antara kekacauan yang dibuat oleh manusia, Tuhan tetap dapat meneruskan apa yang sudah direncanakannya. Malahan, seringkali Tuhan memakai apa yang dilakukan atau dialami manusia, baik itu yang nampaknya bagus ataupun yang kurang bagus, untuk mencapai apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Kita sebagai murid Yesus, saudara, kita dipanggil untuk selalu bekerja untuk memuliakan Tuhan. Sebagai umat percaya, kita tidak boleh mempunyai sikap fatalis yang berserah kepada nasib. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Saudara, dalam kenyataannya memang banyak orang Kristen yang secara keliru menganggap bahwa segala yang kita lihat atau alami pasti sudah ditentukan. Ya seperti untung rugilah, sakit atau sehatlah, berhasil atau gagallah. Ya sudahlah, semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Saudara, dengan demikian peranan manusia sebagai ciptaan Tuhan menjadi kabur. Sadar, Bapak Ibu semua, dan harus bertobat. Semua apapun yang dikerjakan oleh manusia di dunia ini merupakan bagian dari rencana besar daripada Tuhan sendiri. Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Karena itu, kita tidak boleh bersikap pasrah saja dalam hidup ini. Bagaimana manusia bisa memuliakan Tuhan dengan tidak berbuat apa-apa atau dengan bekerja asal-asalan saja? Itu mustahil. Sebagian orang mungkin berdalih bahwa Tuhanlah yang dibalik segala masalah yang terjadi, yang dialami oleh manusia sendiri. Tetapi bagaimana mungkin Tuhan ingin dimuliakan manusia jika Tuhan membuat manusia melakukan sesuatu yang tidak memuliakan namanya? Itu juga mustahil. So hari ini kita harus mengerti manusia kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambar Allah sebagai makhluk yang bisa bertanggung jawab atas segala tindakannya. Dengan demikian, manusia harus bisa mengambil inisiatif untuk melakukan segala sesuatu, merencanakan masa depan, dan berjuang untuk mencapai keberhasilan dan kemuliaan bagi Tuhan. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tertulis di Roma 8 ayat 28. Boleh katakan amin? Dengar Bapak Ibu semua, Tuhan tidak pernah tertarik dengan masalah kamu.
Mungkin kamu merasa tahun 2021 banyak benar loh masalahnya, Pak. Nah, sekarang masuk tahun 2022, bagaimana ya, apa yang terjadi? Saudara, dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah tertarik dengan masalah kamu. Tapi Tuhan lebih tertarik dengan apa yang kamu lakukan. Artinya, Tuhan lebih tertarik kepada kamu. Amin. Manusia diciptakan Tuhan. Tentu ada rencana Tuhan. So, hari ini kita belajar. Apapun yang sudah menjadi kesalahan di 2021, itu semua sudah berlalu. Hari ini kita bertobat, kita perbaiki. Di tahun 2022, jauh lebih baik. Katakan amin. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pagi ini, ayat ini mengingatkan kita semua bahwa dalam hidup kita, seharusnya kita bisa bersukacita dalam pengharapan. Bahwa Tuhan akan menerima usaha kita untuk memuliakan namanya. Kita juga harus bisa bersabar dalam kesulitan. Sekiranya apa yang kita kerjakan belum membawa hasil yang kita harapkan, kita harus tetap yakin bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita untuk tetap berjuang sambil bertekun dalam doa untuk mencari kehendaknya dan bimbingannya. Biarlah nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan melalui hidup kita di tahun yang baru ini. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Sama-sama katakan, yuk. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Amin. Nah, sekarang kita harus meresponi dengan melakukan hal-hal baru yang dituntun oleh Tuhan kita. Bisa jadi sesuatu yang kita lakukan sebelumnya, Tuhan sudah mau upgrade. Kita melakukan sesuatu yang lebih luar biasa. Tentunya di dalam semua itu, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Apakah kamu siap? Yang siap boleh bersama dengan saya katakan amin. Yes. Oke. Ada dua suku kata di sini. Paradigma dan baru. Baru ya sesuatu yang belum ada sebelumnya. Pertanyaannya, apa itu paradigma? Paradigma adalah sudut pandang seseorang terhadap suatu hal. Paradigma ini penting karena akan mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang. Paradigma adalah sebuah kata yang berasal dari abad pertengahan di Inggris. Kata ini merupakan serapan dari bahasa Latin, yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola. Dalam bahasa Yunani, paradigma itu terdiri dari para dan deknunai, yang berarti untuk membandingkan, kemudian bersebelahan atau para, dan kemudian memperlihatkan, itu dek. Nah, artinya paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, dalam bersikap, dan dalam bertingkah laku. Paradigma juga berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Nah, saya mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Selain itu, kamu juga mungkin seringkali mendengar bahwa paradigma adalah kerangka berpikir. Nah, paradigma juga adalah model utama, pola atau metode untuk meraih beberapa jenis tujuan. Namun, seringkali paradigma merupakan sifat yang paling khas atau dasar dari sebuah teori atau cabang ilmu. Menurut Stephen Covey, paradigma adalah cara kita memandang sesuatu, pandangan kita, kerangka acuan kita, atau keyakinan kita. So, paradigma adalah seperti kacamata. Jadi hari ini, kalau Bapak Ibu memakai kacamata hitam, maka kita akan melihat di depan kita hitam semua. Tapi kalau kita memakai kacamata bening seperti ini, maka yang di depan juga jelas kelihatannya. Kesimpulannya, ada 3 paradigma pada umumnya. Paradigma tentang diri sendiri, paradigma tentang orang lain, dan paradigma tentang kehidupan. Ayo kita lihat apa kata Alkitab. Yesaya 43 ayat 18-21. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara, Tuhan ingatkan kita untuk tidak ingat-ingat hal yang dahulu. Karena Tuhan sebenarnya mau melakukan sesuatu di ayat ke-19. Kita lihat. Ayat 19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. So, kita tahu bahwa Tuhan mau membuat sesuatu yang baru. Inilah paradigma yang baru. Dan Tuhan sudah melakukan. Belumkah kamu mengetahuinya?
Tuhan bilang akan buat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Maka ayat ke-20 akan digenapi. Dikatakan binatang hutan akan memuliakan aku. Sekali lagi, semua yang terjadi untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Lihat, binatang hutan akan memuliakan aku. Serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Dan ayat 21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Amin. Pernahkah saudara mengalami jalan buntu dalam permasalahan hidup ini? Apa yang dilakukan seseorang ketika sedang menghadapi jalan buntu? Pada umumnya, mereka menjadi putus asa dan cenderung mengandalkan kekuatan lain. Baik itu kekuatan manusia atau bahkan lari kepada kuasa gelap. Yang penting adalah masalahnya cepat selesai dan mereka segera mendapatkan jalan keluar. Saudara sadar dan bertobat. Tadi saya sudah tegaskan, Tuhan tidak tertarik dengan masalah kamu. Karena Tuhan ahli yang mujizat. Tuhan bisa selesaikan masalah kamu. Persoalannya adalah apa yang kamu belajar dari masalah yang terjadi. Apa yang bisa kamu lakukan. Apa yang mungkin akan membuat kamu berubah. Bahkan kamu bisa jadi apa setelah masalah itu selesai. Amin. So hari ini kita bersyukur. Kalau memang punya masalah, di tahun ini Tuhan kasih paradigma yang baru supaya memecahkan masalah dengan caranya Tuhan yang baru. Katakan amin. Saudara, kita lihat bangsa Israel juga pernah mengalami jalan buntu. Tatkala mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka dikejar-kejar pasukan Firaun. Sementara di depan mereka terbentang laut Teberau dan dari kiri kanan mereka dihimpit gugusan gunung-gunung, mereka sudah nggak ada jalan keluar. Secara logika, bangsa Israel benar-benar mengalami jalan buntu. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Maka mereka juga diizinkan oleh Tuhan loh mengalami berbagai masalah. Oleh karena itu, jangan heran bila kita pun menghadapi masalah meski dalam bentuk yang berbeda. Namun, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk lari dari masalah itu. Melainkan berani menghadapinya. Karena Ia berjanji selalu menyertai kita. Kita lihat yuk. Paradigma dari bangsa Israel soal pemulihan Israel. Yesaya ikut menjadi kesaksian kemerosotan Israel pada pemerintahan Raja Uzia. Bisa kita bayangkan bahwa rakyat Israel pada masa itu seperti juga pada masa Tuhan Yesus mendambakan penyelamatan dan pemulihan keagungan negeri mereka. Lalu Nabi Yesaya menubuatkan datangnya penyelamatan dan pemulihan itu. Namun menarik sekali, apa yang Yesaya janjikan bukan seperti paradigma umat Israel. Ia menjanjikan sebuah masa damai sejahtera, shalom, dan keadilan. Ia tidak menubuatkan suatu penaklukan militer seperti pada masa Daud maupun suatu masa kejayaan politik pada masa Salomo. Namun ia menubuatkan satu periode ketika Tuhan memerintah tanpa kekerasan. Kota Tuhan akan menjadi terang yang menerangi dunia yang gelap. Yang akan dihuni oleh orang-orang benar. Tidak ada lagi duka cita, kelaliman, dan kekelaman. Semua akan sirna oleh kehadiran Tuhan. Umat Tuhan akan hidup dengan standar yang berbeda dari dunia. Dengar ya, umat Tuhan akan hidup dengan standar yang lebih baik, lebih tinggi, lebih luar biasa daripada orang-orang di dunia. Kenapa? Karena Tuhan mau kita menjangkau mereka bagi Tuhan. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan pengharapan akan dunia baru. Yang memiliki paradigma yang berbeda dari dunia yang kita hidupi. Kita pun Tuhan panggil dengan paradigma baru sehingga kita bisa menunjukkan gaya hidup yang berbeda. Amin. Gaya hidup yang mencerminkan kasih Yesus. Sehingga menghadirkan damai dan sukacita di bumi yang semakin tua ini. Dengan kasih yang kita tebarkan semakin mengharumkan dan memuliakan nama Tuhan. Pak Niko mengatakan bahwa di tahun 2022 ini Tuhan akan menolong dan membebaskan kita dari masalah-masalah yang akan terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apakah itu sakit penyakit, keluarga, pelayanan, bisnis, masa depan dengan cara-cara yang baru atau paradigma yang baru. Boleh bersama-sama kita katakan amin? Ya, amin. Terjadilah sesuai dengan apa yang kita katakan dengan doa dan iman. Saudara, Tuhan selalu punya cara yang baru untuk menolong kita. Ia dapat menggunakan cara-cara yang sederhana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dan besar. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bangsa Israel dipelihara Tuhan secara ajaib selama 40 tahun di padang gurun.
Tembok Yeriko yang terkenal sangat kuat akhirnya runtuh ketika bangsa Israel mengelilinginya sebanyak 7 kali dengan disertai tiupan sangkakala. Lihat Goliat, si raksasa dari Filistin, tewas di tangan Daud hanya dengan ketapel dan batu. Elia dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit melalui burung gagak. Tuhan Yesus hanya dengan 5 roti dan 2 ikan sanggup memberikan makan 5.000 orang. Wow, lihat, adakah sesuatu yang terlalu besar untuk dilakukan oleh Tuhan kita? Wow, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Di Markus 11 ayat 23, firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ingatlah, saudara, di dalam Tuhan tidak ada gunung persoalan yang tak dapat terselesaikan. Di masa pandemi COVID-19 ini, memang banyak sekali keterbatasan dan kesukaran terjadi. Tetapi kita pasti akan mampu melewatinya. Sebab ada Tuhan Yesus yang menjadi jaminan hidup kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itulah sebabnya kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Katakan amin. Saudara, sekarang kita bahas. Ada 3 hal yang harus diperhatikan di tahun paradigma yang baru ini. Yang pertama, paradigma adalah inisiatif Tuhan sendiri yang perlu diresponi oleh umatnya. Ada bagian yang Tuhan perbuat, ada bagian yang umatnya harus lakukan. Yang kedua, bagian Tuhan membuat sesuatu yang baru, yaitu paradigma sebagai pola. Dan yang ketiga, bagian umat Tuhan melihat, mengetahui dan menerima yang Tuhan buat, yaitu paradigma sebagai cara pandang. Nah, sekarang saya mengajak Bapak Ibu semua untuk buka bersama-sama di kitab Filipi pasal ketiga ayat ke-7 sampai ke-9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Oke, Rasul Paulus memiliki paradigma yang baru dengan bukti. Paulus menegaskan lagi di 2 Korintus 5 ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah paradigma yang baru. Katakan amin. Artinya kita harus menanggalkan manusia lama dan hidup sebagai manusia baru. Amin. Saudara, berbicara paradigma baru, berbicara tentang sebuah perubahan. Maka setiap kita sebagai murid Kristus harus mau berubah menjadi seperti Yesus dalam kasihnya, dalam karakternya, dalam segala kebaikan dan kemurahannya. Katakan amin. Nah, sekarang bagaimana respon kita? Saudara, respon kita terhadap paradigma yang baru ini adalah kita harus berubah, menanggalkan manusia yang lama kita. Perbaikilah, bertobatlah. Dan salah satu upaya menanggalkan manusia yang lama ini adalah melupakan masa lalu seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini. Yaitu di Filipi 3 ke-13 dikatakan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi masa lalu sudah berlalu, saudara. Dan tak mungkin terulang kembali lah. Karena waktu terus berjalan maju, benar ya? Nah, ada sebagian orang yang membangga-banggakan masa lalu karena diwarnai prestasi dan kejayaan. Tetapi ada pula yang sulit sekali melupakan masa lalu. Karena apa? Karena penuh kegagalan atau hal-hal yang menyayat hati sehingga menimbulkan trauma dan luka yang berkepanjangan. Nah, jika kita terus dibayang-bayangi oleh trauma atau luka hati yang berkepanjangan seperti itu, maka kita sulit sekali. Kenapa? Karena kita dibayang-bayangi dengan hal-hal yang buruk. Maka kita tidak pernah bisa move on. Kita tidak pernah bisa bergerak. Kita sulit sekali bangkit kembali. Ayo Bapak Ibu semua, Boksu Willy mengajak Bapak Ibu semua untuk kita bersama-sama bangkit. Di tahun yang baru ini, kita masuk tahun paradigma yang baru.
Yang setuju dan mau katakan amin. Amin. Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Lihat, sejak berjumpa dengan Kristus, Paulus mengalami perubahan hidup. Sehingga dia bisa berkata bahwa masa lalu atau segala sesuatu yang telah ia raih di luar Kristus tak lebih dari sampah yang tidak berguna. Dikatakan apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Boleh katakan amin? Amin. Nah, saudara, hidup kita pun akan berubah jika kita punya penyerahan diri penuh kepada Tuhan dan mengalami jamahan tangan Tuhan. Sebab jamahannya selalu membawa perubahan, pemulihan, kesempatan, dan mujizat. Paulus yang dahulunya adalah penganiaya jemaat. Anda bisa bayangkan orang yang jahat sekali Paulus itu dulu ya. Kini mengabdikan seluruh hidupnya bagi Kristus dan rela mati bagi Yesus. Wow, amazing. Nah, supaya kita semua dapat mengalami perubahan hidup yang sesungguhnya, kita harus turut disalibkan bersama dengan Kristus dan memiliki penyerahan diri total kepada Tuhan. Punya tekad yang kuat untuk meninggalkan masa lalu atau kehidupan yang lama. Jika kita sudah meninggalkan kehidupan yang lama, Bapak Ibu semua jangan pernah coba-coba menoleh-noleh lagi ke belakang seperti istrinya Lot yang akhirnya menjadi tiang garam. Saudara, apa yang Alkitab katakan tentang paradigma yang baru? Ayo kita buka Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk budi adalah nous, yang artinya pikiran, akal budi, pola pikir atau mindset, yang sama juga artinya dengan paradigma. Nah, di sini Tuhan menghendaki agar kita semua memiliki pikiran atau paradigma yang baru supaya kita tidak sama lagi dengan dunia ini dan kita mengerti kehendak Allah. Saudara, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak bisa berubah. Amin. Kita bisa berubah asalkan kita yang sudah dibenarkan karena iman kepada Kristus dan beroleh pembenaran dari Bapa Surgawi rela menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk dipakai Tuhan sebagai wujud ibadah yang sejati. Katakan amin. Nah, dalam praktek hidup sehari-hari, ya seringkali kita membiarkan bahkan mungkin menyerahkan anggota tubuh kita untuk dosa. Tapi firman Tuhan memerintahkan kita untuk tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipakai menjadi senjata kebenaran. Boleh katakan amin? Dengan demikian, kita akan mempermuliakan Tuhan melalui anggota tubuh kita, melalui hidup kita. Nah saudara, ketika kita secara sadar mau menyerahkan hidup ini untuk diubahkan Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk punya kehidupan yang berbeda. Dan perubahan ini dimulai dari akal budi atau pikiran. Nah, metanoia. Meta artinya berubah, nous artinya pikiran. So, berubah menjadi serupa dengan Kristus adalah goal hidup setiap orang percaya. Boleh katakan amin? Saudara, ada pesan Tuhan yang kuat sekali hari-hari ini agar kita mengerti kehendak Bapa di surga. Ingat, paradigma yang lama akan menghambat kita untuk mengerti kehendak Bapa pada zaman ini. So, kita tinggalkan paradigma yang lama dan kita pakai paradigma yang baru. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa memiliki paradigma yang baru ini? Jawabannya adalah baca Alkitab setiap hari, yaitu melalui firman Allah dan dipenuhi Roh Kudus. Amin. Karena itu baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, saksikan. Dan selalu berkata kepada Tuhan bahwa kita mau dipimpin dan dituntun oleh firman Tuhan dan oleh Roh Kudus. Katakan amin. Kolose 3 kedua, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Pikirkan perkara yang di atas berarti memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan setiap hari. Memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan lebih lagi. Seperti yang Daud rindukan di Mazmur 27 ayat keempat. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya.
Wow, dan satu hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Daud adalah Daud memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari kita semua juga sama memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini atau pada zaman now. Memang saudara, ini bukanlah hal yang mudah karena ada banyak tantangan yang menghalang seperti masalah hidup, lebih-lebih situasi atau kondisi yang terjadi di sekitar kita yang seringkali membuat kita menjadi lemah. Tetapi ketika kita menggunakan paradigma yang baru, maka segala sesuatu akan berubah. Pikiran adalah pemimpin atau pelapor dari semua tindakan kita. Artinya, semua tindakan kita adalah akibat langsung dari apa yang terkandung dalam pikiran kita. Jadi, jika yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang negatif, maka kita akan mempunyai kehidupan yang negatif pula. So, milikilah paradigma yang baru. Pikiran Kristus ada di dalam pikiran kita, ada dalam kehidupan kita. Sehingga waktu Tuhan Yesus nanti datang, menjemput kita semua di awan-awan permai, kita semua diangkat dan kita masuk surga. Dan kita akan bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Saudara, yang mau diangkat oleh Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya, boleh bersama-sama dengan saya kita katakan, amin. Saudara, terakhir, saya mendorong Bapak Ibu untuk bersama-sama baca Alkitab 1 hari 10 pasal. Buat Anda yang baru, bolehlah 5 pasal. Kalau memang belum mampu, lakukan dulu 1 atau 2 pasal. Namun yang pasti, mengapa penting baca Alkitab? Karena itu gaya hidup kita. Kalau Bapak Ibu tidak baca Alkitab, Bapak Ibu kita malu disebut sebagai orang Kristen. Karena orang Kristen punya kekuatan di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Alkitab isinya firman Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita punya kekuatan, maka kita punya pondasi iman yang benar, maka kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita dimampukan oleh Tuhan untuk boleh berdoa, untuk boleh menginjak iblis, untuk boleh menghalau musuh. Kita boleh berdoa bahwa apapun yang terjadi, biar kehendak Tuhan yang jadi dan mujizat terjadi di depan kita. Kemenangan milik kita semua. Anak Tuhan sejati suka baca Alkitab. Katakan amin. Orang Kristen sejati suka merenungkan firman Tuhan. Alkitab adalah buku yang paling suka saya baca. Boleh katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu di minggu pagi ini. Luar biasa kasih, kebaikan, dan sukacita Engkau berikan kepada setiap kami boleh melalui tahun baru dengan baik. Dan saat ini kami ada di tahun 2022 yang adalah tahun paradigma yang baru. Tuhan, Engkau menguatkan setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah online di GBG Rayon 12 Pekanbaru ini. Biar mereka dikuatkan oleh firman Tuhan pagi ini. Dan mereka mengerti mengapa harus memiliki paradigma yang baru. Tuhan terima kasih. Kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami orang yang percaya dan mengasihi Engkau. Bapak terima kasih, Engkau lagi campur tangan kepada kami, buat masalah kami, selesaikan masalah kami dengan cara-cara yang baru. Tuhan terima kasih, Engkau mengajarkan kami banyak hal, yaitu dengan membaca firman Tuhan. Bapak kami komit, mau lebih baik lagi dong membaca firman Tuhan setiap hari. Tuhan berkati setiap umat Tuhan, buat para suami, istri, dan anak-anak, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, bagaimana mereka bisa manajemen waktu dengan baik, sehingga mereka boleh membaca firman Tuhan, merenungkannya, bahkan mereka menyaksikan firman Tuhan kepada banyak orang, sehingga mereka setiap hari dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka boleh merenungkan firman Tuhan, mereka beroleh kekuatan yang luar biasa. Bapak terima kasih. Ini doa kami. Kami mengucap syukur buat minggu yang sangat indah, sangat luar biasa untuk kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang ada di rumah-rumah saat ini, yang diberkati oleh firman Tuhan pada minggu pagi ini, bersama-sama kita katakan amin. Baik saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dan sukacita melimpah dari Allah Bapa Surgawi.
melalui cinta kasih-Nya di dalam putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui persekutuan yang manis bersama Roh Kudus memberkati Bapak Ibu semua. Mulai minggu pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku bawa yang